إلا الله لا إله 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 إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan taufik dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memberikan kesehatan, memanggil hati-hati kita untuk datang ke dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis pengajian tauhid tasawuf yang digagas oleh abuya kita. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu datang untuk menghadiri, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda rohani kita, Maulana al-Murabbina wa Mursyidina al-Arif billah, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, beserta umminya dan juga anak-anak beliau sekalian. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Abuya, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada murid-muridnya. Semoga Allah memanjangkan umur Abu sehingga dapat membimbing umat ini kepada jalan yang hak, yaitu jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Dan hilang daripada syirik jadi dan syirik khafi. Semoga Allah selalu mengirimkan tentara-tentaranya untuk membantu abuya kita dalam memperjuangkan agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Wali Nangro Kepri, Wali Nangro Batak, Gubernur MPTTI Kepri, Ketua MPTTI Kepri, dan juga Tuhaku Ustaz Rijal, Ketua Khadam, Tengku Samsul, Pak Yuri, dan juga Bang Liu sebagai
insya Allah ketua pemuda yang akan membawa pemuda-pemuda mengikuti Abuya kita. Dan yang kami sayangi yaitu adik kami yang baru sampai di Batam membawa ibunda kami tercinta yaitu Ari yang berada di sebelah Bang Leo. Dia adalah adik ipar kami. Alhamdulillah sampai ke Batam sudah hadir di posko Abuya. Mudah-mudahan nantinya dia balik kampung bisa bergabung dengan murid-murid Abuya yang ada di kampung kami. Amin. Amin. Dan yang kami muliakan seluruh para jamaah yang telah berhadir, semoga kita semua mendapatkan limpahan keberkahan daripada mursyid kita. Dengan jalan istiqomah kita berjalan, berlatih-latih untuk mengukur hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena telah diminta kami juga berlatih-latih untuk mensyarah makalah pada malam yang mulia ini. Kalau kata protokol untuk lebih dalam itu sudah dalam sekali yang dijelaskan oleh wali kita. Cuma kita berlatih-latih agar kiranya kita mendapatkan keberkahan daripada mursyid kita, sehingga apa yang akan kita sampaikan tidak ada niat selain ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makalah yang mulia pada malam ini berjudul Problema Islam atau Umat Islam. Apa masalah Islam? Apa masalah umat Islam? Umat Islam ini kita melihat dulu apa masalah kita. Sebagaimana dimaklumi, Islam adalah agama tauhid. Apa agama tauhid itu? Apa kalimat tauhid itu? Dalam kesempatan ini kita mengulang kaji karena masih ada saudara-saudara kita yang baru juga. Sedikit wali mohon izin kami membacakan kitab ilmu tauhid. Mabadi ilmu tauhid. Yang pertama ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Yaitu satu ilmu yang membicarakannya untuk menetapkan segala kepercayaan agama dengan dalil yang yakin. Tempat hantarnya ialah zat Allah untuk mengenal sesuatu yang wajib, mustahil, dan yang harus pada haknya. Dan kita juga pada hak Rasulnya alaihi salatu wassalam. Faedahnya apa? Melepaskan diri daripada azab yang ditetapkan atas kafir dan yang salah iktikadnya. Ini faedah kita mempelajari ilmu tauhid. Martabatnya ialah semulia-mulia ilmu, karena ia bergantung dengan zat Allah dan Rasulnya. Pengambilannya dari dalil akli dengan memandang asal, dan yang menghantarkannya ialah Allah dan Rasulnya. Dan adapun yang membuatnya
dengan cara yang maklum seperti sekarang ialah al-ulama warasatul anbiya, yaitu Abu Hasan al-Ash'ari dan yang mengikutnya. Adapun hukum syarak padanya, pada kita mempelajari ilmu tauhid ini wajib aini, wajib atas setiap diri manusia yang telah mengaku Islam, atas tiap-tiap mukallaf, baik laki-laki atau perempuan, walaupun dengan dalil yang pendek sekalipun, dan mengetahui dengan dalil yang panjang. Maka hukumnya fardu kifayah kalau dalil yang panjang. Namanya ilmu ini yaitu ilmu tauhid, ilmu usuluddin, salah satu ilmu fardu ain yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu syariat, ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Kalimatnya apa? Kalimat tauhid. Kalimat tauhid tidak lain adalah la ilaha illallah. Bila mana tauhid tidak tumbuh baik di dalam dada umat Islam, maka Islam tidak akan tumbuh dan subur. Untuk tumbuh tauhid dalam dada kita, yang pertama sekali kita telah mengetahui kalimat tauhid. Tumbuh itu biar ada rasa cinta kita kepada yang kita esakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Inilah yang diajarkan oleh abuya kita, agar supaya tumbuh rasa mengesahkan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba syai'an aktaru min dzikri." Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia selalu menyebut-nyebut sesuatu. Kita tahu kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi kenapa belum tumbuh di dalam dada kita? Karena jarang kita menyebutnya. Oleh karena itu, abuya kita menggagas Ratib Seribe ini, zikir yang sebanyak-banyaknya, agar rasa bertuhan itu tumbuh di dalam dada kita, agar kita dapat mencintai Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada yang kumaksud selain Allah. Hanya Allah yang kita maksud. La ilaha illallah, la mawjuda bihaqqi illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka ini zikir syariat, zikir orang awam. Maka kita teruskan, kita masuk dalam tarekat, agar zikir la ilaha illallah kita itu hanya Allah yang kita maksud. Zikir taraki yang dapat memperbaiki nafsu diri kita. Kita teruskan la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqi illallah, tidak ada yang wujud yang hak kecuali Allah. Ini zikir yang lepas daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Oleh sebab itu, kita latih diri kita, sering-sering kita mengingat Allah,
agar hilang yang lain selain Allah, agar kita bisa terlepas daripada syirik khafi. Tadi wali kita bercerita tentang masalah corona, problema yang kita rasakan sekarang. Orang-orang lebih takut dengan corona daripada yang menciptakan corona. Takut mati dengan corona. Padahal Abuya kita mengatakan yang menciptakan hidup itu siapa? Allah. Allah. Yang menciptakan mati? Allah. Allah. Ba'a corona kata. Bagaimana corona? Dadu corona mati juga. Tidak ada corona mati juga. Namun kalau pemerintah bilang pakai masker, cuci tangan, nah kita ikutin aja. Tapi iktikad kita tidak ada perbuatan yang memberi bekas kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak akan bergerak sesuatu benda kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana ulama tasawuf mengatakan, apa yang ditakdirkan Allah pasti ada, dan yang tidak Allah takdirkan maka tidak ada. Ini juga sifat yang harus pada Allah. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan kamu menjadikan akan barang yang dikehendakinya dan memilih akan dia. Jadi apapun yang kejadian ini adalah Allah yang menjadikan dan Allah yang memilihkan. Tidak ada kuasa kita untuk menentang apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Kita lihat makalah kita masing-masing. Kita lihat makalah kita. Kita ulangi artinya. Orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin. Sesungguhnya tentara-tentara Allah mengalahkan musuh-musuh mereka. Jadi kita sering mengatakan yang kita muliakan dan yang dimuliakan Allah. Kita muliakan Murabbi kita. Kita menjadikan pemimpin kita Abuya kita. Ini tidak terlepas daripada Quran surat Al-Ma'idah ayat 53. Kalau kita menjadikan Abuya kita sebagai pemimpin kita, sebagai mursyid kita, maka insya Allah tentara-tentara Allah akan datang membantu kita untuk melawan musuh-musuh kita. Jadi jangan khawatir kita. Memuliakan Abuya sama kita seperti memuliakan Allah. Menjadikan Allah sebagai pemimpin, menjadikan Rasul sebagai pemimpin, dan menjadikan orang yang beriman, kata Allah, untuk mengangkat ajaran kesufian dan melaksanakan ratib seribe tadi.
zikir la ilaha illallah di mana-mana. Tidak perlu kita khawatir. Apalagi baru-baru ini acara haul ayahanda Abuya kita, Abuya Mudawali Al-Khalidi, itu dihadiri oleh ribuan jamaah, ribuan orang-orang yang beriman, termasuk dihadiri oleh Sekjen MUI dari Kementerian Agama. Dan beliau membenarkan apa yang diajarkan oleh Abuya. Jadi kita ini sudah disetujui oleh Kementerian Agama untuk mengangkat ajaran kesufian dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan keberkahan yang Allah berikan kepada Abu, pada mursyid kita, sehingga kita juga bisa mengamalkan, bisa merasakan, dan bisa kita belajar istiqomah dalam kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini ajaran kesufian ini kembali kepada fitrahnya semula, yaitu agama yang sempurna. Waraditu lakumul Islam Madinah, dan telah kusempurnakan agama Islam menjadi agama yang sah. Tentunya yang beragama mengikuti, mengamalkan rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Inilah agama yang fitrah. Karena tentara Allah akan membantu kita dalam segala hal di dalam menjalani kehidupan. Dalam Quran surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, tolong menolonglah kamu di jalan Allah. Niscaya Allah akan menolongmu dan akan meneguhkanmu. Maka kalau kita berjalan dalam jalan Allah, walaupun ada rintangan-rintangan, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah, karena kita yakin kita telah menjadikan orang yang beriman, yaitu Abuya kita, sebagai pemimpin kita untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.